malam hari ini metanoia bagian 2. Ya. Bagian kedua. Bapak Ibu, kalau di bagian pertama saya menyampaikan bahwa yang namanya metanoia berubah itu ada waktunya. Saya tidak mengatakan bahwa selain waktu itu gitu ya, tidak bisa bertobat. Saya mengatakan mulai anak lahir sampai sebelum mati setiap orang bisa berubah, bisa bertobat. Tetapi ada masa ideal. Nah, yang saya maksud setiap orang punya waktu untuk bertobat, itu masa ideal. Ya, masa ideal ada di fase kedua hidup kita. Ya, ada di fase kedua hidup kita antara 25 sampai 50 tahun. Itu ideal. Ya, bukan berarti kurang dari itu tidak boleh bertobat atau tidak bisa bertobat, bisa. Lebih dari itu, bisa. Saya lihat di sini banyak orang-orang usia di atas 50, bahkan Tante Erkin kalau nggak salah 80 lebih ya. Kalau dia mau hadir, mau mendengar, masih mau berpikir, itu kesempatan, itu boleh. Tetapi idealnya, gitu ya, idealnya Anda harus benar-benar berubah pikiran itu di fase kedua hidup kita, 25 sampai 50 itu maksimalkan, gitu ya. Kalau lebih dari itu, istilahnya ya SKS, sistem kebut sebulan, sistem kebut ya, sistem kebut setahun, nah gitu aja. Karena kan sudah kita nggak pernah tahu kita kapan dipanggil Tuhan, betul enggak? Iya kalau kayak tante, 80 lebih. Kemarin saya melihat teman 51 meninggal sudah. Loh, kapan sempat bertobat? Nah itu tuh. Ya, itu metanoia pertama. Metanoia yang kedua, khotbah metanoia yang kedua hari ini, saya menekankan perubahan itu ada di pikiran, ada di otak. Ya, kalau kemarin ada waktunya, kalau sekarang di mana proses perubahan itu terjadi? Di pikiran. Nah ini kita bedah. Ya. Dulu orang nggak ngerti, dipikir hati, jantung itu bisa berpikir, berperasaan. Tidak, semua itu ada di pikiran. Ya, semua itu ada di pikiran. Jantung bukan untuk berpikir, jantung itu untuk memompat darah. Ya, hati juga, hati itu bukan jantung, hati itu lever ya. Nggak bisa berpikir Bapak Ibu. Hati itu nyaring kalau nggak salah ya. Betul enggak? Halo? Ada fungsinya, tapi yang pasti bukan berpikir. Fungsi berpikir itu ada di otak. Orang dulu enggak mengerti otak, Bapak Ibu. Orang dulu enggak mengerti sistem kerja otak. Baru 100-200 tahun terakhir manusia mengembangkan pengetahuan tentang otak. Disitulah kita tahu berpikir, berperasaan, berkehendak itu semua di otak. Termasuk insting nurani, semua di otak. Tidak ada di tempat lain, nggak ada. Ini yang kita harus benahi. Ini yang harus kita sadari. Supaya kita bisa memaksimalkan otak kita. Ya. Kalau memaksimalkan hati kita atau jantung kita, itu di fitnessan. Nah itu kalau memaksimalkan pikiran, itu di sekolah, itu di gereja. Ya, Bapak Ibu, saya harap bagi rekan-rekan yang tidak mendengar khotbah ini, diberitahu, ya yang lagi tugas sekolah minggu, tolong suruh dengarkan, karena ini penting. Kenapa? Karena mereka mengajar sekolah minggu, supaya mereka tahu bagaimana mengembangkan sekolah minggu. Ya, tolong disuruh mendengarkan.
Bapak Ibu, jika saya menekankan berpikir atau memakai logika, bukan berarti saya mendewakan logika. Enggak. Atau mengabaikan perasaan. Tidak. Pikiran perasaan itu juga di otak. Jadi tidak mungkin juga orang mengabaikan perasaan. Tetapi untuk mengerti kita harus berpikir logis. Ya, tetapi untuk mengerti, kalau kita mau mengerti, untuk mengerti kita harus berpikir logis. Untuk mengerti Bapak Ibu, kita tidak bisa pakai perasaan. Tidak bisa. Untuk mengerti kita harus berpikir logis. Ini bukan hal mudah. Berpikir logis itu lebih sulit dari berperasaan. Ya, sejak purba kita cenderung menggunakan emosi, perasaan, tetapi belum mengembangkan logika. Belum. Orang tersinggung, itu sejak zaman para nabi sudah tersinggungan. Betul enggak? Sudah. Merasa sedih, merasa gembira, itu kan perasaan, itu kan emosi. Tetapi orang berpikir benar, berpikir logis itu belum bisa zaman dulu. Anda tahu kereta kuda? Di zaman Fir'aun sudah ada kereta kuda. Sampai di Inggris zaman 1800 itu juga masih kereta kuda. Pesawat itu, pesawat terbang itu baru muncul 100-200 tahun terakhir. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi perkembangan pikiran itu tidak secepat 100-200 tahun terakhir. Ya. Sebelum 100-200 tahun terakhir, orang cenderung pakai perasaan dan kurang pakai logika. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya kita harus mengerti kalau baca Alkitab, itu semua banyak perasaannya, banyak metaforanya. Sangat sedikit ilmu pengetahuannya. Makanya kita benar-benar harus berpikir logikanya seperti apa. Halo, ini bukan pekerjaan mudah. Ya. Di banyak sekolah teologi di Indonesia, yang saya tahu, yang pakai logika cuma 1 atau 2. 1-2. Yang pasti dari ratusan sekolah Alkitab, tidak sampai 10. Yang saya tahu cuma 1-2. Menyedihkan Bapak Ibu. Jika kita dalami kerja otak, baik perasaan, emosi maksudnya, ataupun berpikir, logika, gitu ya, semua terjadi di dalam otak. Namun hanya logika yang membuat perasaan bisa terkontrol. Orang dulu Bapak Ibu tidak bisa mengontrol emosinya. Tidak bisa mengontrol emosinya. Kenapa? Karena logikanya tidak berkembang. Kalau logikanya berkembang, orang itu nggak emosional. Saya melihat sebuah TikTok ya, sebuah tampilan gitu. Ada sebuah gerai buku, ya, ada sebuah gerai buku bekas, buku baru, gitu ya. Tapi tidak pernah ditutup. Itu di sebuah pasar, gitu ya. Toko ini, toko buku, tidak pernah ditutup. Lalu orangnya tanya, Pak, Anda tidak pernah tutup buku, tidak pernah tutup toko Anda? Tidak pernah. Keleleran gini, kadang-kadang bukunya sampai keluar, sampai ke jalan-jalan gitu loh, sampai ke gang-gangnya pasar gitu loh. Enggak takut hilang? Enggak. Kenapa? Karena orang Indonesia khususnya tidak suka membaca. Jadi enggak takut hilang, karena enggak suka membaca. Dan kalau dia suka membaca, dia juga enggak akan mencuri. Halo? Kenapa? Karena logikanya dipakai.
Ini masalah buku ya, jangan coba toko yang lain. Ya. Begitu seseorang kepingin, dia tidak bisa menahan diri kebanyakan. Itu loh maksudnya. Saya nggak tahu Anda ngerti apa tidak. Bapak Ibu, ada beberapa jenis berpikir ya. Ada beberapa jenis cara berpikir. Hasil kerja otak dapat dibedakan sebagai berikut gitu ya. Sebentar. Yang pertama Bapak Ibu, asumsi. Asumsi. Asumsi ini dugaan awal atau dugaan dasar, gitu ya. Asumsi ini dibentuk dari pola dan pengalaman untuk menyederhanakan situasi yang tidak pasti. Halo, bisa dipahami enggak? Dugaan awal. Dugaan awal, ini asumsi. Asumsi Anda itu ya dari otak Anda. Ya, dibentuk dari pola dan pengalaman untuk menyederhanakan situasi yang tidak pasti. Asumsi itu. Ya. Asumsi itu tuh. Otak sering menggunakan informasi yang tersedia dengan cepat untuk menghemat energi. Begitu Anda dapat informasi, otak Anda langsung bekerja, langsung menyimpulkan. Ya. Itu asumsi. Apakah itu benar? Tidak. Itu tahap awal. Itu sangat prematur. Gitu ya. Contohnya asumsi ini gini. Ada seseorang pegawai yang sedang cemberut, lalu dianggap sakit gigi. Sebab biasanya seperti itu. Cemberut. Apa ya? Wis loro untu paling. Nah, itu asumsi. Kenapa? Karena dulu dia pada saat sakit gigi, ya cemberut. Apakah betul orang cemberut ini karena sakit gigi? Belum tentu kan? Itu masih asumsi menurut orang yang mengalami sakit gigi dulu seperti itu. Yang kedua, persepsi. Ini artinya proses memaknai. Proses memaknai. Menafsir, memaknai sama. Ya, persepsi ini dibentuk melalui interpretasi atau penafsiran data sensorik yang dipengaruhi oleh emosi dan konteks. Jadi persepsi ini tidak sesederhana asumsi. Persepsi ini lebih berkembang cara pikirnya. Ya. Otak memilih informasi yang dirasa paling relevan untuk menciptakan sebuah persepsi yang bermakna. Gitu ya. Contoh, seseorang yang cemberut tadi dianggap sedang ribut dengan istri. Ya. Ada orang, ya, ada pegawai tadi yang cemberut dianggap sedang ribut dengan istri. Sebab pengalaman, ada pengalamannya juga, sebab pengalaman yang dialami seperti itu. Tetapi tidak sesederhana orang yang berpikir, sakit gigi. Tidak. Kenapa? Karena orang yang mempunyai persepsi ini berpikir, ya, berpikirnya pertama, dia seorang karyawan. Kedua, gusinya tampak tidak bengkak. Ketiga, dia mengalami ribut sama istri pas tanggal tua. Ya. Lalu punya kebutuhan mendadak
tanggal tua, ada kebutuhan mendadak, lalu rela tidak makan siang. Dari data-data yang masuk ini, dia berpikir, oh orang ini cemberut karena ribut sama istri. Paham ya? Jadi asumsi ini sangat sederhana. Persepsi lebih lengkap dari asumsi, karena dia sudah melihat konteks. Konteksnya dia karyawan, ini tanggal tua, ada kebutuhan mendadak, kemarin dia ribut sama istri. Paham ya? Oh, berarti dia kurang duit. Kan begitu umumnya karyawan. Ya. Apakah ini benar? Ya juga salah. Ya juga masih salah Bapak Ibu, karena kita hanya melihat apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, dan apa yang kita simpulkan. Ini cara pikir yang salah. Ini belum menyentuh objeknya. Orang yang cemberut ini belum ditanyakan, itu masih, kalau ini dugaan awal, ini dugaan tingkat tinggi sudah. Dugaan tingkat lanjut gitu. Ini persepsi. Ini tidak benar. Yang benar gimana? Yang benar ya disebut kebenaran. Kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Kebenaran itu kesesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objeknya. Kesesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Ini kebenaran. Kebenaran itu kita tahu banyak. Lalu bisa kita pikir, kita bisa pertimbangkan. Bahkan kita punya informasi dari objek itu. Bukan sekedar tahu dan dinalar, tapi tahu, dinalar, dan kita juga punya hubungan dengan objek itu. Kita tahu, dengan panca indera kita bisa melihat, bisa mendengar, kita raba. Itu kebenaran Bapak Ibu. Halo, bisa dipahami? Selama ini kita berpikir yang mana? Berpikir sangat sederhana, atau berpikir yang benar? Berpikir logis, kritis itu berpikir yang benar. Halo. Kita sebagai orang Kristen terbiasa ini loh, nomor 1. Banter-banter nomor 2. Kalau pendetanya itu sekolah bisa menafsir buku, ini ujung-ujungnya masih persepsi loh. Halo. Betapa sulit memahami kebenaran. Contoh, ada orang ribut masalah Tritunggal, monoteis, merasa paling benar, itu bodoh. Kenapa? Objeknya kita tidak pernah ketemu kok. Kita tidak pernah ketemu Yesus kok. Kalau kita ingin tahu benar-benar siapa Yesus, ya besok ketemu Yesus kita tanya, Tuhan siapa engkau? Betul enggak? Selama ini kita mencari dengan persepsi. Ini juga tidak mudah, banyak buku, teks-teks kuno, cara berpikir hermeneutik yang benar, Alkitab, penjelasan Alkitab, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak mudah. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau diajak pinter, diajak belajar, ayo nurut. Tujuannya supaya kita ini tidak salah dalam berpikir. Salah berpikir akan membuat Anda salah memutuskan. Salah memutuskan itu membuat buah-buah yang Anda harus lakukan, buah-buah yang harus Anda hasilkan juga nggak bisa baik, juga nggak bisa maksimal. Bapak Ibu, asumsi dan persepsi ini masih dipengaruhi, ini masih banyak dipengaruhi
oleh yang namanya amigdala. Bagian dari sistem limbik. Di otak itu ada namanya sistem limbik. Ya, otak purba, otak kuno. Gitu ya. Ini menghubungkan pengalaman dengan emosi dan mempengaruhi cara kita membentuk asumsi dan persepsi. Ini masih limbik, Bapak Ibu. Tetapi lebih banyak atau lebih baik dia berpikir semakin menuju ke kebenaran, gitu ya. Semakin ke kebenaran, ini ini otak yang dipakai prefrontal cortex. Orang yang pakai otak prefrontal cortex, orang yang pakai logikanya tidak akan mudah-mudah berasumsi. Tidak akan mudah-mudah tersinggung. Karena dia akan berpikir sebelum tersinggung. Atau setidaknya setelah dia tersinggung dengan pikirannya yang logis, dia bisa meredakan amarahnya. Itu yang benar, bukan ngempet. Begitu tersinggung marah, haleluya. Tidak begitu. Kita harus berpikir kenapa harus tersinggung atau tidak tersinggung. Logikanya dipakai. Contoh ada orang salah paham sama saya. Karena ajaran saya dianggap berbeda dengan Pak Eras, maka saya dianggap membenci Pak Eras. Itu orang salah paham. Kalau saya dituduh seperti itu tidak pakai logika, saya marah. Siapa kamu? Lah hubunganku sama Pak Eras bagus kok, baik kok. Kan gitu. Tetapi saya tidak perlu marah terhadap orang seperti itu. Kenapa? Ya saya maklum, maaf kata, logikanya nggak dipakai. Dia cuma pakai asumsi. Dia nggak tahu sesungguhnya hubungan saya sama Pak Eras bagus. Halo, cara berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Semakin Anda baper, sebetulnya Anda termasuk jenis manusia purba. Karena nggak bisa berpikir rasional. Itu kenyataan. Sejak zaman purba Bapak Ibu, manusia cenderung menggunakan emosi atau otak limbiknya. Ini sejak zaman purba. Otak prefrontal cortex ini baru 200 tahun berkembang dengan maksimal. Ibaratnya gini ya, ibaratnya nih. Ribuan tahun yang lalu sejak zaman Adam, anggap aja gitu ya. Sampai gini. Tiba-tiba begini, gini. Ini zaman apa? Revolusi industri ini. Revolusi industri. Ya, ini sekitar 1700 abad 17 atau 18 Masehi. Ini meningkat Bapak Ibu. Mulai zaman Adam itu ya, naiknya sedikit, itu otak limbik semua. Sampai pada titik gini ya, 1800-an meningkat. Penemuan-penemuan banyak terjadi. Halo, saya Bapak Ibu hidup ini melalui beberapa model telepon, betul enggak? Mulai telepon puteran, telepon koin, telepon kartu, handphone segede gaban, ya segede lontong, gede gitu ya, sampai handphone setipis itu. Ini terjadi seumur hidup saya, 50 tahun, betul enggak? Zaman dulu kan enggak ngerti. Ribuan tahun mereka enggak pakai itu. Ngerti enggak maksudnya? Jadi otak ini berkembangnya 100-200 tahun terakhir. Bersyukurlah kita 100-200 tahun ini kita hidup, maksimalkan otak kita. Supaya enggak baperan, supaya enggak dikit-dikit berasumsi, supaya enggak dikit-dikit nuduh orang. Ini kan menuduh, gampang-gampang menuduh, gampang-gampang beranggapan, ini kan asumsi persepsi. Halo. Berubahlah pola pikirmu. Dulu saya tidak ngerti. Berubah dari apa? Berubah dari yang baperan, pakai logika, sehingga kamu nggak baperan.
Sejak zaman purba kita manusia cenderung menggunakan emosi ya, sistem limbik, tetapi belum mengembangkan logika. Ya, lebih mudah menggunakan emosi memang daripada berpikir. Amigdal bagian dari sistem limbik, menghubungkan pengalaman dengan emosi, mempengaruhi cara kita membentuk asumsi dan persepsi. Sedangkan berpikir logis dan ilmiah ini baru berkembang di zaman modern. Inilah sebabnya kita harus mengejar ketertinggalan kita, bagaimana kita bisa berpikir dengan baik. Bahkan dengan berpikir logis, kita bisa menguasai emosi yang tidak perlu, bisa. Banyak tuduhan sama saya, banyak anggapan sama saya. Wah Pak David, sok intelek, tidak pakai perasaan. Ada yang ngomong begitu. Kalau Pak Eras kan juga berpikir dan berperasaan, gitu katanya. Loh, saya ini bukan mengabaikan berperasaan Bapak Ibu. Tetapi saya menekankan berpikir, kenapa? Karena Anda tanpa diajari berperasaan itu sudah bisa. Berpikir itu yang sulit, apalagi berpikir benar. Saya memaksimalkan pola pikir supaya bisa ngimbangi. Karena perasaan ini, terutama orang Kristen, Pantekosta, karismatik, yang ngeroh ini berlebihan. Ini saya tekan supaya bisa ngimbangi. Gitu loh maksudnya. Halo. Kita baca yuk, Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, saya tekankan lagi, mendengar firman, mengerti, lalu berbuah. Tidak ada yang mendengar firman, lalu berbuah, tidak ada. Mendengar dulu, mengerti, lalu berbuah. Dulu kita sering, atau saya ya, anggap ini hal sederhana yang terjadi dengan sekejap, bahkan otomatis. Kita tidak bisa dikatakan sekarang belajar, sekarang mengerti. Ternyata tidak bisa. Ya Bapak Ibu, tidak bisa seperti itu. Setelah saya banyak belajar, gitu ya, banyak baca buku, saya menyadari bahwa ini sebuah proses seumur hidup. Berpikir secara benar itu sulit. Berpikir secara benar untuk menemukan kebenaran itu sulit. Sangat sulit. Perlu menerima data, menganalisa, maka terjadi kesimpulan benar atau salah. Lalu menstrukturisasi dan menyimpulkan. Dari kesimpulan awal ke kesimpulan akhir. Kan begitu? Halo? Mungkinkah kesimpulan kita benar jika data yang kita terima salah? Tidak mungkin. Kita harus cari data yang benar. Kalau ingin menyimpulkan dengan benar, kita harus dapat informasi yang benar. Ini pertama. Kedua, kalau kita ingin menyimpulkan yang benar, kita harus punya data yang komprehensif, data yang utuh. Ya. Tidak bisa cuma punya satu data, lalu kita olah, lalu kita simpulkan, nggak bisa. Kalau ada 5 data, ya harus kita usahakan dapat 5-5-nya, supaya kita dapat kesimpulan yang benar. Kalau ada 10 informasi, kita harus kejar 10 informasi itu, supaya kita dapat menyimpulkan yang benar. Halo, baru analisa kita tepat. Baru kita bisa menstrukturis apa yang kita pelajari. Halo, tidak mudah. Bapak Ibu, cara berpikir benar itu tidak mudah. Saya mengajak jemaat tempat ini dan rekan-rekan yang ikut di YouTube
channel Banyuwangi, ayo mau belajar, ayo mau berpikir logis, ayo mau berpikir yang benar supaya menemukan kebenaran. Halo. Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah sampaikan 0 sampai 25, ini 50 dan 75. Ya, kita anggap rata, kita pukul rata gitu ya. Meskipun setiap orang pasti berbeda, ya. Mendengar, mengerti, berbuah. Orang mendengar Bapak Ibu umur 0 masih oek, papa, mama. Ya, itu pelajaran dasar yang paling sederhana yang ditangkap seorang bayi. Betul enggak? Enggak bisa bayi diajari ini papa, ini mama, ini om. Om itu kakaknya mama, kakaknya bingung tambah. Sangat sederhana. Informasi itu cuma diterima, belum dipikir. Ya. Jadi umur 0 sampai 25 ini hanya masukan, mendengar itu cuma input. Paling-paling banter dihafal. Anda tahu sistem pengajaran di Indonesia, sistemnya hafalan, enggak pernah ngajak mikir. Jujur aja. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Pernah enggak diajari? Kamu enggak tanya kenapa begini? Kenapa 9? Ayo. Enggak diajari kan? Yang penting 3 kali 3, 9. Ya hafalkan. Kok bisa begitu? Ya itu pokoknya. Betul enggak? Enggak pernah diajari mikir. Tetapi kemampuan berpikir kita berkembang nanti umur 25 sampai 50. Ya. Kita bisa berpikir kritis. Jadi mengerti itu artinya kita mulai berpikir kritis. Input atau hafalan ini di fase pertama hidup kita. Mau enggak mau ya sudah begitu yang diajarkan sekolah. Betul enggak? Ya sudah, mau enggak mau. Halo. Kemarin anak saya tanya, "Pak, aku disuruh membahas kristologi. Gimana ini? Kamu mau cari nilai, mau cari pinter? Kalau mau cari nilai, nuruto apa dosenmu? Nuruto apa kata dosenmu? Betul enggak? Ya udah. Kalau mau cari pinter, berdebatlah. Diskusilah, bahkan berdebatlah. Itu kalau mau cari pinter. Tapi kalau mau cari nilai, nurut. Dosenmu ngajarin apa? Nurut. Yang penting nilainya bagus. Itu. Ini budaya kita. Nggak ngajari orang pinter. Tetapi begitu Anda lulus SMA, lulus kuliah, Anda punya kesempatan berpikir sendiri tanpa dipengaruhi dosen. Gunakan itu Bapak Ibu. Gunakan itu. Anda mulai bisa berpikir dengan cerdas. Tidak harus apa kata pendeta tua saya. Mulailah berpikir, Anda dikasih Tuhan otak, dipakailah. Jangan diganggurin. Berpikirlah kritis untuk mengerti. Halo? Ya. Berbuah itu seharusnya setelah kita berpikir kritis, mampu menyimpulkan yang menurut saya itu Pak yang paling benar, silahkan. Mulailah memutuskan, memilih, dan mulailah menghidupi yang apa yang Anda anggap benar. Berpikirlah kritis, dan terimalah itu, pilihlah itu, dan kerjakan itu. Ini berbuah. Memilih dan mengerjakan. Halo. Idealnya seperti ini Bapak Ibu.
Meskipun ini bisa nanti umur 20 mulai kritis bisa. Atau ketinggalan seperti saya mulai berpikir kritis itu kan umur 45. Saya belajar mengerti kebenaran umur 40, tetapi saya berpikir kritis 45. Baru 5 tahun. Ada yang mulai berpikir kritis umur 60, ya enggak masalah. Selama masih semangat, masih mampu, teruslah berpikir supaya pilihan Anda tepat. Jangan sampai Anda masuk neraka gara-gara pendeta Anda salah menjelaskan. Halo. Makanya saya selalu sering ngomong, Anda percaya yang saya khotbahkan, silahkan, enggak percaya pun enggak ada masalah. Karena saya ingin Anda berpikir, karena keselamatan itu urusan pribadi Bapak Ibu. Anda harus memilih, setelah berpikir Anda harus memilih. Dan mengerjakan apa yang Anda anggap benar. Apa yang Anda anggap baik. Karena suatu saat Anda dimintai pertanggungjawaban, Anda tahu konstruksi berpikirnya itu seperti apa. Jangan asal percaya doktrin, gereja manapun, pendeta manapun, jangan. Ayo kita mikir. Halo. Itu yang namanya metanoia, enggak gampang. Dulu kata si A begitu Pak, sekarang kata si B begitulah. Saya berubah pikiran sudah. Apa? B, itu belum berubah pikiran, itu masih ikut-ikutan. Halo. Ayo. Enggak ada di gereja lain ya khotbah kayak gini ya. Saya sedih Bapak Ibu. Karena Kristen mengabarkan kebodohan sebetulnya. Melestarikan kebodohan, enggak ngajari berpikir. Pada fase mengerti inilah proses bertobat sebetulnya ya. Pada fase mengerti inilah proses bertobat ini metanoia. Kalau di awal ini belum metanoia loh. Masih diajari doa Bapa kami, masih diajari 10 perintah Allah, hafalan. Itu belum metanoia. Itu hafalan Bapak Ibu. Bukan berpikir. Pada fase mengerti inilah proses bertobat atau metanoia. Seseorang tidak lagi hanya menerima apa kata orang, tetapi benar-benar memikirkannya. Jika memang mau mencari kebenaran, mikir dulu. Untuk mencari kebenaran itu mikir dulu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, berusaha itu enggak bisa, harus berjuang. Berusaha saja banyak orang yang tidak masuk. Harus berjuang. Harus bertaruh nyawa, baru Anda bisa masuk mengerti kebenaran. Setiap orang Bapak Ibu punya potensi ya untuk berjuang asal mau. Ya. Setiap orang punya potensi itu jika mau. Kalau mau berjuang bisa menemukan kebenaran. Kan Tuhan yang ngomong. Tapi memang tidak mudah. Seperti cari jarum di tumpukan jerami, itu kemeringet Bapak Ibu. Ayo berpikir. Kalau di gereja ini saya yang berpikir, setidaknya apa yang saya khotbahkan dengerin. Lalu pertimbangkan, enggak percaya enggak apa-apa kok. Tapi enggak setidak-tidaknya Anda berpikir, gitu loh. Jangan cuma terima dari satu pendeta lalu dianggap benar, jangan. Siapa pendeta yang Anda percaya, minimal 2 atau 3 atau 4, pertimbangkan yang mana yang benar. Halo, kan gitu seharusnya. Contoh ini Bapak Ibu, zaman dulu ya, ini contoh zaman dulu. Saya sedang mau membuktikan bahwa orang zaman dulu itu enggak terlalu berpikir. Ya, zaman dulu Bapak Ibu, zaman papa-papa saya gitu ya. Buat tulisan ya, buat sebuah puisi. Wajahmu indah bagai rembulan. Ya. Benarkah bulan itu begitu indah? Ya enggak lah. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia enggak tahu. Dia hanya melihat dari jauh.
Ini puisi jadul Bapak Ibu, berdasarkan perasaan yang saat itu lagi jatuh cinta, melihat bulan bundar tampaknya indah. Perasaan. Tetapi setelah ilmuwan meneropong, bahkan bisa sampai ke bulan, kita ketahui bahwa bulan tidak seindah itu. Halo? Anda mau punya persepsi yang mana? Halo? Halo? Kita mau berpikir yang mana? Mau berpikir bulan itu indah atau berpikir bulan itu bopeng sebetulnya? Bulan itu bopeng Bapak Ibu, bagusan bumi daripada bulan. Sudah gersang, banyak kawah, itu tempatnya tumbukan-tumbukan meteorit. Bulan itu sebetulnya kan penjaganya bumi. Jadi sambaran meteorit yang mau menubruk bumi dijaga oleh bulan. Makanya bulan itu sansaknya bumi, tamengnya bumi. Enggak ada bagus-bagusnya, bopeng semua. Ya, ini contoh bahwa zaman dulu tidak berpikir logis, hanya berpikir menurut romantisme, emosi. Ya. Hanya sedikit yang berpikir logis dan itu yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Berpikir bersih atau tidak cabul, ya. Mungkinkah seorang laki-laki tidak berpikir sensual? Mungkin enggak? Mungkinkah laki-laki tidak berpikir erotis? Selama memiliki hormon testosteron, seseorang akan berpikir erotis, sensual. Wah itu pikiran kotor itu Pak, itu dosa itu Pak. Ya enggak. Berpikir erotis, berpikir sensual itu bukan dosa. Itu pengaruh hormon yang ditanam Tuhan supaya manusia laki-laki itu mau cari jodohnya, menikah dan berkembang biak. Betul enggak? Enggak ada hormon testosteron, laki itu enggak ada kepinginnya sama cewek. Kawin enggak kira-kira? Berkembang biak enggak kira-kira? Enggak. Hal ini kita tahu 100-200 tahun terakhir ini. Makanya kita tidak bisa berpikir sensual itu kotor. Tidak. Loh Pak katanya itu dosa. Betul itu dosa. Jika, ya firman Tuhan mengatakan, jika kamu melihat wanita, menginginkannya sampai bergerak syahwatmu, maaf kata ya, ini kan udah besar, sampai tegak kemaluanmu, nafsu maksudnya, atau bahkan mungkin direnungkan siang dan malam, itu berdosa. Tetapi namanya manusia laki, setiap pagi muncul pikiran itu. Kenapa? Hormon testosteron itu puncak-puncaknya pagi. Ayo berpikir yang benar. Halo. Perjuangan kita mengarahkan supaya burung tidak bersarang. Betul enggak? Di atas kepala kita. Itu yang disebut dosa. Kalau burung itu ibarat dosa. Kalau sampai bersarang di atas kepala kita itu dosa. Tapi kalau lewat, ya mana bisa kita dilarang lewat burung, lah ditai malah. Paham ya? Dengan adanya hormon Bapak Ibu, manusia laki-laki yang masih sehat, itu pasti berpikir erotis, pasti. Cuman kita yang tahu kebenaran harus mengarahkan. Saya punya istri, ya sudah tembak istrinya, bukan yang lain, gitu loh maksudnya. Kalau Anda arahkan ke yang lain, itu dosa, itu meleset. Halo? Ngerti enggak sampai di sini? Pentingnya berpikir benar, pentingnya pengetahuan, pentingnya berpikir benar, sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatunya. Halo? Bapak Ibu, dengan memaksimalkan akal budi atau logika, kita bisa mengatur pola pikir yang baik dan benar. Ya, hawa nafsu, perasaan emosi tak terkendali seringkali berhubungan dengan kebodohan. Ya, kebodohan atau ketidakmampuan berpikir sehat atau logis seringkali menjebak manusia dalam posisi penyesalan.
Contoh, ini contoh. Apa kita harus menikah dengan orang cantik? Apa kita harus menikah dengan orang ganteng? Kalau orang itu mau berpikir logis, kalau calon kita tuh cantik ataupun ganteng, tetapi males, pemarah, beda iman, apa mau dinikahin? Hanya mengandalkan cinta, Pak, cinta itu buta. Iya memang cinta itu buta, tai kucing rasa coklat, betul. Tetapi apakah kita mau 2/3 hidup kita mengalami neraka sebelum waktunya? Halo, pernikahan yang tidak tepat, kita itu seperti hidup di dalam neraka sebelum waktunya loh. Benar enggak? Salah menikah, bojo males, gak kerja, gak duit. Menikah dengan orang ganteng Pak, tapi ngamuan, akhirnya ditempelingi. Emang enak sampai mati begitu? Kan enggak boleh cerai. Halo? Kalau berpikir logis, kita bisa ngerem perasaan cinta kita. Aku cinta sama orang itu secara perasaan, tapi orang itu banyak kekurangannya. Enggak Pak, aku enggak mau sama dia. Aku enggak mau susah di kemudian hari. Itu loh pentingnya berpikir logis. Enggak bondo perasaan, cuman jatuh cinta. Makan tuh tai kucing rasa coklat. Kalau hidup enggak pakai logika. Halo, bisa dipahami enggak? Itu loh maksudnya. Kita baca yuk, 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, ini firman Tuhan lo yang ngomong. Hawa nafsu itu muncul pada saat kita bodoh. Bodoh di situ agnoia bahasa Yunaninya, artinya kurang pengetahuan. Ya, lack of knowing. Jadi jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kamu kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting Bapak Ibu, belajar itu penting supaya kita tidak nurutin hawa nafsu. Halo, betul enggak? Mari kita kembangkan pola pikir mindset yang benar agar kita terhindar dari masa-masa kebodohan. Kita perlu bertobat dengan menambah pengetahuan agar mampu membuang pola pikir yang salah dan membuat kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa berubah karena kurang pengetahuan, kurang mikir, kurang dipakai. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih kita capek-capek? Karena dari pola pikir yang benar inilah terbentuk mengerjakan yang benar. Dari pola pikir yang benar, dari pola pikir yang betul, yang benar akan menjadi buah yang baik, buah yang benar. Ini seperti gini loh, Bapak Ibu. Semua ini punya satu tujuan, ya. Kenapa kita berpikir benar? Karena melalui pola pikir yang benar akan terbentuk jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat ini akan menggores roh kita. Kita mau enggak kembali pulang? Kalau roh kita tidak kelihatan Yesus yang benar, ya kita enggak masuk surga. Kalau Allah tidak melihat Yesus di dalam roh kita, karena kita punya mindset Yesus yang salah, kita enggak kembali ke Bapa loh. Halo. Satu ayat lagi. Amsal 9 ayat 6. Amsal 9 ayat 6, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Amin Bapak Ibu. Buang kebodohan. Caranya gimana? Belajar. Rajin belajar. Sering-sering dengar khotbah. Khotbah di tempat ini maksudnya. Karena yang mau berpikir modern, yang mau berpikir demitologis, mau berpikir yang benar, setahu saya yang lain ada, tapi itu di STT ada 2.
Yang nggak bisa saya ngomong, nanti dipikir promosi. Enggak. Yang lainnya kebanyakan pola pikir lama yang dipakai. Pola pikir doktrin 25 tahun yang dipakai. Enggak berani berpikir kritis. Mari Bapak Ibu, ayo berpikir. Ya, kita mau selamatkan generasi ke depan, generasi setelah kita ini loh. Itu orang kritis-kritis semua. Kalau diceritain yang aneh-aneh seperti kakek pendeta kita, itu enggak ada yang percaya sekarang itu. Halo, ayo berpikir yang benar ya. Mari kita berdoa.